beda-beda sih. Iya beda-beda sih karena kita punya adegan si persib itu beda-beda. Kalau untuk aku sendiri mungkin lebih ke emosinya aja sih karena kan di sini kita makin sini makin ke belakang intens emosi itu semakin naik dan termasuk aku. Jadi aku lumayan agak sulit untuk mengatur itu dan pastinya ada juga di mana aku yang ya di mana ada adegan yang aku benar-benar kayak udah depresi gitu. Nah itu tuh hal yang sulit. Ada cuma semuanya sulit sih. Iya, kalau aku sama kayak Audi juga karena kan memang di sini tesnya semua udah tinggi jadi sulit. Selain itu gimana caranya kita nunjukin sesuatu tapi di dalamnya ada lagi gitu loh. Tapi kemudian mungkin kalau memang harus bilang benar-benar sesuatu yang menuju climax tuh menurut aku susah. Mungkin adegan ending ya, tapi aku juga belum nonton nih. Jadi adegan endingnya seperti apa yang dibikin, tapi kalau buat aku sendiri adegan favorit sama adegan paling sulit itu adegan Kevin Perang. Ya gitulah udah ya. Ya, karena ya nanti Perjuangan mediasi juga berat. Kalau untuk aku sendiri aku sangat berterima kasih sebelumnya sama Indian Picture karena kita tuh benar-benar dikasih kesempatan juga untuk lebih menggali karakter kita di masa setan ini. Jadi persiapan produksinya itu lumayan lama dibanding proses syutingnya. Nah makanya untuk kesulitannya benar-benar teratasi karena adanya persiapan produksi itu sendiri dari segi acting coach, terus kita juga reading dan pastinya juga ada hal-hal yang membuat kita harus lebih nempel lagi nih sama karakter kita. Misalkan adalah kita harus cari parfum di mana itu yang menggambarkan karakter kita masing-masing. Terus kita juga harus bisa naik kendaraan umum supaya kita lebih nempel lagi nih karakter kita gitu. Jadi banyak hal yang kita belajar dan itu semua dapat dan pastinya dibantu oleh Indian Picture. Nah untuk aku sendiri, aku kebetulan tidak sempat, tapi aku mencoba waktu itu untuk naik motor, tapi nggak sampai ke tempat reading gitu. Jadi cuma kayak bentaran doang dan kalau mereka nih mungkin mereka kan naik ada yang naik MRT, terus naik motor ya. Emang aku disuruh Iya. untuk naik kereta. Iya. Aku Gojek. Naik Ojek online. Ojek online. Malang, bro. Ojek. Bro, kalau untuk kita bertiga enggak, mungkin dari Roy sih ada. Belum mulai dari media. Oke. Jadi waktu kita syuting ada sih malam 2 jam 3 dan emang waktu malam itu scene-nya kita akan take scene yang lumayan intens. Jadi Audi sama Caca lagi di dalam tenda, aku lagi ngapalin skrip. Jadi kita keluar ke tenda gitu, aku keluar ke tenda, mereka berdua di dalam. Nah, waktu aku lagi ngapalin skrip, tiba-tiba ada kayak suara ketawa gitu, kayak ada suara ketawa dan awalnya aku pikir cuma binatang gitu, atau ya suara getar lah. Tapi suara ini tuh terus muncul 2 kali 3 kali dan selalu ada suaranya waktu kita lagi tenang. Jadi setiap kali kalau kru atau pemain lagi ngobrol suara itu nggak ada. Dan kalau di kuping aku suaranya tuh ngegema di setnya kita. Tapi di kru dan pemain nggak ada yang ngedenger itu. Dan akhirnya aku balik, aku nanya ke mereka, ada yang dengar gak sih suara ini? Enggak, jangan bercanda dong ini ya. Main juga karena aku soalnya skeptis banget soal hantu ataupun mistis gitu. Enggak, ini beneran emang ada suara apa enggak? Mereka nggak dengar, kru lain nggak dengar. Tiba-tiba ada suara kru yang datang, lo dengar juga ya suara tadi? Iya, gue juga dengar, cuman yang lain nggak ada dengar. Tapi menurut aku suaranya itu harusnya kedengaran sama semua orang. Ya mungkin itu tandanya. Salah satunya. Tandanya mereka tahu ngasih lihat kalau mereka di sini. Apa ya? Jadi mungkin kalau dari aku pribadi sangat relate banget sih, apalagi sekarang kalau social media itu sangat menyebar informasi sangat cepat dan apa yang kita katakan tuh langsung terdouble. There's this one saying yang aku suka banget, what Susie says of Sally it's more of Susie than Sally. Jadi sebenarnya apa yang nyampe ke informasi sampai itu belum tentu yang sebenarnya karena selalu ada 2 sisi. Sedangkan ketika media sosial itu informasi tersebar melalui media sosial, kita cuma satu arah, tidak bisa 2 arah gitu.
belum lagi ditimpa dengan komentar-komentar lain. Itu sih menurut aku yang bikin cancel culture itu sebetulnya lebih complicated dari itu, karena aku rasa semua cerita punya dua sisi. Nggak takut. Kalau aku takut, karena memang sebenarnya aku dalam sosok yang penakut gitu. Jadi kalau mitos sebenarnya aku percaya nggak percaya, karena beberapa yang mengalami dan mungkin ada beberapa juga yang nggak mengalami. Makanya aku lebih kayak oke nih percaya nggak percaya, dan kebetulan juga aku nggak pernah mengalami. Jangan sampai gitu. Jadi lebih kayak ya udahlah, ada orang kok yang punya pengalaman hal yang mistis, jadi bisa percaya lah gitu, karena memang ada. Tapi kita hebat loh, kita berempat hebat loh. Karena, tau nggak hebatnya kenapa? Karena sebelum syuting, kita berdoa dulu. Berdoa dulu, abis itu kita sampai selesai syuting, nggak ada apa-apa. Bayangin, gunung loh, serem banget gunungnya. Udah gitu, semua lokasinya serem. Tapi kita nggak digodain sama sekali. Jadi kekuatan doanya. Yes, betul. Itu penting banget. Mungkin kalau misalkan kita syuting di tempat apapun ya, pasti kan kita harus bisa menjaga diri, karena kita juga nggak tahu itu lokasinya seperti apa dan segala macam, hanya di gunung gitu. Cuman memang sebisa mungkin kita di tempat yang asing, kita juga nggak pernah ke sana, kita juga nggak tahu bagaimana situasi dan kondisi yang sebenarnya seperti apa di sana. Jadi ya dalam diri kita masing-masing adalah oke, kita berdoa, kita percaya nggak ada apa-apa, dan pasti kita juga harus lebih jaga-jaga diri dan jaga-jaga ucapan. Dan itu memang sebenarnya penting, apalagi kalau kita tanya ke anak-anak gunung, mereka kalau mendaki gunung itu juga harus jaga ucapan, jaga diri, dan patuhi apa yang sebenarnya harus kita jalani di sana gitu. Kalau ngomongin film footage, Blair Witch Project memang kemudian jadi patokan semua filmmaker ketika mau menonton film footage. Itu nggak bisa dihindarin, karena memang kemudian kita juga tidak cuma menonton Blair Witch Project, kita juga nonton beberapa film lagi untuk mendapatkan bukan sekedar inspirasi tapi juga knowledge terhadap pengetahuan bagaimana cara syuting. Ya, aku rasa karya yang bagus itu pasti akan menginspirasi karya selanjutnya. Dan tentunya kita mengambil pendekatan penceritaan seperti yang Blair Witch, tapi memang di sini kita menceritakan sesuatu yang sangat dekat dengan kita semua, yaitu pasar setan. Dan setelah kami berpikir pendekatan apa yang paling pas menurut kami untuk menghidupkan mitos ini gitu. Jadi ya memang found footage. Kenapa found footage? Agar penonton bisa lebih merasakan apa yang dirasakan oleh karakter. Ikut di dalamnya. Yes, dan thanks to Blair Witch ya kita semua ya, aku rasa di dunia ini terbuka bahwa ada satu pendekatan penceritaan yang sangat bisa kita nikmati, dan kami harapkan impact dari film Pasar Setan ini bisa sama besarnya seperti Blair Witch gitu. Amin. Tentu banyak hal yang kami bicarakan pada saat di setiap pengembangan cerita, Mbak. Banyak sekali sudut pandang atau hal-hal yang kami bicarakan itu banyak. Sama seperti kita membicarakan Pasar Setan ini kan sudah banyak sekali orang membicarakan, tapi mungkin ini masih sesuatu yang dalam ranah apakah ini benar atau tidak. Makanya di sini kami juga membuat dua sudut pandang sebenarnya. Sudut pandang dari karakter konten Tamara dan teman-teman, dan juga sudut pandang dari polisi Rani dan timnya gitu. Jadi sama seperti antara mitos dan realita, kami juga mempertemukan dua sudut pandang dalam cerita ini. Kami memang terbuka untuk berkolaborasi dengan siapapun, dengan talenta-talenta yang sudah ada di industri ataupun yang baru akan masuk ke industri. Selama kami mencari bahwa cerita-cerita yang ada itu bisa ketemu visinya dengan kami gitu, bahwa dekat dengan generasi sekarang dan akan berdampak positif. Seperti Pasar Setan ini, kami percaya bahwa film ini kenapa kami buat, karena sangat dekat dengan begitu banyak masyarakat Indonesia. Jadi harapan kami pada saat kami memvisualisasikan film ini bisa bermakna bagi banyak orang juga. Cerita dari sudut pandang anak-anak pendaki ya, gitu ya. Kebetulan mereka semua adalah content maker, dan ini gimana perjalanan mereka dari merencanakan mendaki Gunung Salak ini menemukan Pasar Setan yang berasal dari dan didengar oleh salah satu tak hanya tempat mendaki itu aja, ada visualisasi dengan rekan-rekannya dan juga 4 polisi ini. Gitu kan.
Kita polisi banget. Mungkin keinginan bagi orang pertama hadir dalam bayangan-bayangan orang ketika mimpi tengah malam atau lagi tidur gitu untuk main game. Dan mungkin bisa berhasil menjadi atau memerankan ya hantunya gitu. Dan secara nggak langsung kesana background cerita bagaimana dia bisa seperti itu tuh menarik sekali sih. Ya emang sih mungkin kadang-kadang sebagai seorang muslim suka dipandang kayak perempuan, cuma di sini kayak kita bisa mau nunjukin kalau kayak perempuan juga punya kinerja yang sama, power yang sama